Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar dan sukses. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ke-9 ini, saya akan membahas materi yang sangat menarik. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-9 ini, kita akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Mari kita bahas materi yang sangat menarik ini. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Definisi organisasi menurut Robbins dan Coulter, pengertian struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka tersebut tugas-tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Griffin menjelaskan bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu cara yang terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai serangkaian tujuan atau goals. Tujuan atau goals tersebut dapat meliputi seperti laba atau profit, pertahanan nasional, penemuan pengetahuan, dan lain-lain. Definisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Ini adalah salah satu fungsi dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Menurut Dessler, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Tujuan sumber daya manusia. 1. Untuk menentukan kualitas dan kuantitas anggota yang akan mengisi semua jabatan organisasi. 2. Untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap tanggung jawab anggota dapat dilaksanakan dengan baik. Ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS sehingga produktivitas kerja meningkat. Untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan anggota, dan terakhir untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, kedisiplinan anggota. Manfaat sumber daya manusia. A. Memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. B. Memadukan kegiatan-kegiatan personalia dan tujuan-tujuan organisasi di waktu yang akan datang secara efisien. C. Melakukan pengadaan karyawan-karyawan baru secara ekonomis. D. Mengembangkan informasi dasar manajemen personalia untuk membantu kegiatan-kegiatan personalia dan unit-unit organisasi lainnya. E. Membantu program penarikan dari pasar tenaga kerja secara sukses. F. Mengkoordinasikan program-program manajemen personalia yang berbeda-beda seperti rencana-rencana penarikan dan seleksi. Fungsi sumber daya manusia. A. Perencanaan. B. Pengorganisasian. C. Pengarahan dan pengadaan. D. Pengendalian. E. Pengembangan. Dan F. Kompensasi. Ruang lingkup sumber daya manusia. A. Rancangan organisasi. B. Staffing. C. Sistem reward, tunjangan-tunjangan, dan pematuhan atau compliance. D. Manajemen
performansi, E. pengembangan pekerja dan organisasi, dan F. komunikasi dan hubungan masyarakat. Sumber daya manusia dalam organisasi. SDM sangatlah penting dalam organisasi. SDM sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk sebuah kemajuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi. Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya. Sebuah organisasi dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Peranan pengelola sumber daya manusia. Setiap pimpinan dalam suatu organisasi merupakan manajer sumber daya manusia. Artinya, para manajer harus terlibat dalam mengambil berbagai langkah dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, ketenaga kerjaan, hingga pensiunan pegawai. Biasanya dalam suatu organisasi dibentuk satuan kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya manusia. Orientasi pada pelayanan dengan berupaya memenuhi kebutuhan dan keinginan sumber daya manusia, di mana kecenderungannya sumber daya manusia yang puas akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumennya. Membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan semangat kerja dan memotivasi sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Mampu menemukan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan yang mencakup pengertian MSDM, manajemen sumber daya manusia. Disebut juga manajemen personalia, adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan organisasi dan masyarakat. Tujuan MSDM. Tujuan SDM yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Secara operasional dapat diamati atau diukur untuk meningkatkan produktivitas pegawai, mengurangi tingkat absensi, mengurangi tingkat perputaran kerja, atau meningkatkan loyalitas pegawai pada organisasi. Kegiatan MSDM. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Persiapan dan pengadaan, 2. Pengembangan dan penilaian, 3. Pengkompensasian dan perlindungan, 4. Hubungan-hubungan kepegawaian. 1. Persiapan dan pengadaan. Kegiatan persiapan dan pengadaan meliputi 1. Analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi dan tugas serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan. 2. Rincian tugas, job description. 3. Persyaratan tugas, job specification. 4. Standar kinerja, job performance. 2. Pengembangan dan penilaian. Setelah bekerja secara berkala, pegawai harus diberikan pelatihan-pelatihan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan menjaga terjadinya keusangan kemampuan pegawai akibat perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Setelah itu dilakukan penilaian yang bertujuan untuk melihat apakah untuk kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja. Hal ini juga membantu dalam perencanaan karir pegawai. 3. Pengkompensasian dan perlindungan. Para pegawai harus diberikan kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan untuk mempertahankan dan memelihara semangat
kerja, motivasi, melindungi pegawai dari akibat buruk yang mungkin timbul dari pelaksanaan pekerjaan dan menjaga kesehatan karyawan. Hal ini dilakukan karena pegawai menginginkan balas jasa yang layak sebagai konsekuensi pelaksanaan pekerjaan. 4. Hubungan-hubungan kepegawaian. Hubungan-hubungan kepegawaian meliputi usaha untuk memotivasi pegawai, memberdayakan pegawai. Hal ini dilakukan melalui penataan pekerjaan yang baik, meningkatkan disiplin pegawai agar mematuhi aturan, kebijakan-kebijakan yang ada, dan melakukan bimbingan. Sasaran-sasaran MSDM. 1. Society Objective. 2. Organizational Objective. 3. Fungsional Objective. 4. Personal Objective. 1. Societal Objective. Kegiatan yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat, organisasi, atau perusahaan. Organisasi berdiri dalam lingkungan masyarakat untuk memberikan nilai bagi masyarakat atau untuk meningkatkan kesejahteraannya. Penarikan pegawai rekrutmen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, etnis, dan fisik. Bila hal ini tidak dipenuhi, maka dukungan masyarakat pada organisasi menjadi rendah, yang dapat mengganggu proses pencapaian tujuan. 2. Organizational Objective. Kegiatan yang dilakukan dapat memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi. Agar organisasi dapat bertahan dan memberi manfaat, maka harus mencapai keuntungan atau bekerja secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan produktivitas karyawan. 3. Fungsional Objektif. Sasaran ini mengusahakan adanya kesesuaian antara kegiatan, kemampuan Departemen Sumber Daya Manusia dengan kegiatan bisnis dan perubahannya. Pegawai MSDM diharapkan seorang yang memiliki pengetahuan luas mengenai lingkungan internal bisnis, strategi bisnis, dan lingkungan luar agar dapat melakukan program-program kepegawaian sesuai dengan tujuan organisasi. 4. Personal Objektif. Kegiatan yang dilakukan dapat membantu pegawai untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Motif pegawai untuk bekerja merupakan hal yang kompleks. Perusahaan harus memberikan kemungkinan untuk mencapainya. Bila tidak dipenuhi, maka kepuasan kerja karyawan akan rendah dan tidak mendapat dukungan yang optimal dari pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan. Otoritas dan tanggung jawab MSDM. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, mengarahkan kerja orang lain, dan memberi perintah. Ada 2 jenis otoritas, yaitu 1. Otoritas garis, yaitu memerintah yang berkaitan dengan tujuan operasional. 2. Otoritas staf, yaitu hak untuk memberikan nasihat mengenai pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.